Kalian pernah enggak sih ngerasa hidup tuh gini-gini aja? Padahal umur masih muda, harusnya kan lagi di puncak semangatnya ya. Udah kerja keras, udah coba banyak hal, tapi kok rasanya kayak jalan di tempat. Kalian mungkin mikir, mungkin emang nasib gue gini kali ya. Tunggu dulu. Gimana kalau saya bilang ini bukan soal nasib? Ini tentang 10 kesalahan fatal yang mungkin banget lagi kalian lakuin setiap hari tanpa sadar sama sekali. Kesalahan-kesalahan ini tuh silent killer, pelan-pelan ngebunuh potensi terbesar kalian. Dari cara kalian ngelihat passion, cara kalian ngatur duit, sampai ke siapa kalian bergaul. Nah, di video kali ini saya bakal bongkar tuntas 10 kesalahan fatal ini satu persatu. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kalian bisa sadar, bisa menghindar, dan yang paling penting bisa langsung benerin arah kapal kalian. Jadi pastiin kalian tonton sampai habis ya. Kesalahan fatal pertama, dan ini sering banget terjadi, adalah ngejar passion tanpa diimbangi skill yang nyata. Kalian pasti pernah kan dengar nasihat follow your passion. Kedengarannya indah banget, tapi seringkali jadi jebakan. Ini tuh ibarat kalian pengen jadi koki bintang 5 cuman modal suka makan. Ya enggak bakal bisa kan? Pasar itu kejam guys, mereka enggak bayar hobi atau kesukaan kalian. Mereka bayar keahlian, mereka bayar solusi yang bisa kalian kasih. Menurut laporan LinkedIn, skill yang paling dicari perusahaan itu bukan passion, tapi hal-hal konkret seperti problem solving, komunikasi, dan digital literacy. Contohnya nih, ada teman saya, sebut aja namanya Budi. Dia passion banget sama kopi, mimpinya punya coffee shop sendiri. Tapi dia cuma fokus sama passionnya, dia lupa belajar soal bisnis, marketing, atau manajemen keuangan. Hasilnya, 3 bulan buka langsung tutup. Duit habis, waktu kebuang, dan yang paling parah, motivasinya hancur lebur. Makanya mulai sekarang coba deh ubah mindset kalian. Bukan berarti passion itu enggak penting, tapi gabungkan passion itu dengan skill yang relevan dan bisa dijual. Ikut kursus, cari mentor, magang, apapun itu untuk membangun keahlian nyata di bidang yang kalian suka. Gimana? Baru poin pertama aja udah ada yang nusuk belum? Kalau sejauh ini udah ada poin yang nyentil kalian, coba deh tulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng dan saling nguatin. Lanjut ya. Kesalahan kedua, ini penyakit klasiknya anak muda, yaitu menunda investasi. Kalian yang baru dapat gaji pertama atau bahkan masih mahasiswa pasti mikir, duit gue masih dikit, nanti aja deh investasinya kalau udah mapan. Bener kan? Nah, pemikiran ini tuh kayak sengaja nolak dikasih harta karun. Investasi khususnya compounding interest atau bunga bergulung itu butuh satu modal utama, yaitu waktu. Semakin cepat kalian mulai, semakin dahsyat kekuatan waktu bekerja buat kalian. Sebuah studi dari Universitas Lund bahkan nunjukin kalau kesadaran finansial anak muda itu rendah banget. Banyak yang enggak paham soal inflasi. Padahal inflasi itu diam-diam makan nilai gaji pertama kalian. Bayangin ada 2 orang, si cepat dan si lambat. Si cepat mulai investasi 1 juta per bulan di usia 20 tahun dan berhenti di usia 30. Si lambat baru mulai di usia 30 dengan jumlah yang sama sampai pensiun. Kalian tahu hasilnya gimana? Di usia 60, uang si cepat bisa berkali-kali lipat lebih banyak dari si lambat, padahal modal yang dia keluarin jauh lebih sedikit. Itulah keajaiban compounding. Jadi, jangan nunggu nanti, mulai sekarang juga. Berapapun jumlahnya, 100 ribu, 200 ribu, langsung buka akun reksadana atau saham. Anggap aja lagi nanam pohon duit buat masa depan. Kita masuk ke kesalahan ketiga yang lagi ngetren banget. Apa itu? Berhutang demi lifestyle yang instagramable. Kalian pasti sering lihat kan teman-teman kalian posting liburan estetik, nongkrong di kafe mahal, pakai gadget terbaru, terus muncul deh bisikan, gue juga harus bisa kayak gitu. Ini tuh ibarat kalian lagi bangun rumah dari kartu di tengah angin topan. Kelihatannya keren sesaat tapi rapuh banget. Layanan buy now pay later atau pinjol itu jadi jalan pintas yang menggoda, tapi itu jebakan dengan bunga tersembunyi yang mencekik. Status yang kalian dapat itu palsu, tapi stres mikirin cicilannya itu asli banget. Contoh simpelnya gini, kalian beli HP terbaru seharga 15 juta pakai cicilan 12 bulan biar kelihatan keren. Kalian mungkin dapat pujian beberapa hari, tapi selama setahun ke depan, setiap tanggal gajian, kalian harus ngorbanin sebagian besar gaji kalian buat bayar hutang itu. Stres kan? Kalian jadi nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, hidup cuma buat bayar hutang. Makanya sadarilah, hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai ekspektasi sosial media. Kebahagiaan sejati itu datang dari ketenangan pikiran, bukan dari validasi orang lain atas barang yang kalian punya. Kesalahan keempat ini sering banget disepelekan saat lagi semangat-semangatnya ngejar karir, yaitu mengabaikan kesehatan mental. Kalian pasti ngerasa, mumpung masih muda, hajar terus, kerja rodi, tidur nanti aja kalau udah sukses. Bener? Padahal, itu sama aja kayak lari maraton tapi kalian sengaja nggak minum air. Pasti ambruk di tengah jalan. Menurut sebuah riset, 25% rasa krisis yang dialami Gen Z itu datang dari masalah kesehatan mental. Ketika kalian burn out, produktivitas itu bukan turun sedikit, tapi anjlok drastis. Ide jadi buntu, energi habis, dan semua pekerjaan jadi terasa berat.
Misalnya, seorang programmer jenius yang terus-terusan coding tanpa istirahat. Awalnya dia jadi bintang di kantor, tapi lama-lama dia mulai sering bikin error, jadi gampang marah, dan akhirnya performanya turun drastis sampai kena tegur atasan. Dia terjebak dalam stigma bahwa minta bantuan itu tanda kelemahan, jadi dia terus memaksakan diri sampai akhirnya benar-benar tumbang. Jangan sampai kayak gitu ya. Mulai sekarang, sadari bahwa istirahat itu bukan kemalasan, tapi bagian dari strategi untuk bisa produktif jangka panjang. Jadwalkan waktu istirahat, cari hobi yang bikin rileks, dan jangan pernah ragu buat ngobrol sama profesional kalau beban udah terasa terlalu berat. Kesalahan kelima adalah bertahan di circle pertemanan yang enggak ngasih nilai tambah. Kalian pernah kan punya temen yang isinya cuma ngeluh, gosip, atau ngajak foya-foya doang. Setiap ketemu enggak ada obrolan soal ide baru, self-improvement, atau peluang bisnis. Ini tuh ibarat kalian mau jadi elang, tapi setiap hari mainnya sama kalkun. Ya lama-lama kalian jadi ikut jalan di darat, lupa caranya terbang. Perilaku dan mindset itu sangat menular. Kalau lingkungan kalian isinya orang-orang yang standar hidupnya rendah dan enggak punya ambisi, secara enggak sadar standar kalian pun akan ikut turun. Coba deh inget-inget lagi, 5 orang terdekat kalian itu siapa aja? Apakah mereka sering ngomongin target dan mimpi besar? Atau cuma ngomongin drama dan masalah sepele? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin ini saatnya buat evaluasi. Bukan berarti kalian harus sombong dan mutusin semua pertemanan, tapi kalian harus secara sadar mulai cari lingkungan baru yang positif. Ikut seminar, gabung komunitas hobi yang produktif, atau sekadar follow akun-akun yang ngasih inspirasi. Ingat, kalian adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kalian. Pilih lingkungan kalian dengan bijak. Nomor 6, tidak membangun personal brand di era digital. Mungkin kalian mikir, saya kan bukan selebgram, ngapain bangun personal brand? Wah, ini pemikiran yang bahaya banget di zaman sekarang. Ini tuh ibarat kalian punya toko bagus tapi nggak pasang papan nama. Gimana orang mau tahu kalian jualan apa? Di era digital ini, rekrutmen itu makin transparan. HRD atau calon klien itu sekarang nggak cuma lihat CV kalian, mereka bakal kepoin profil LinkedIn, Instagram, atau bahkan Twitter kalian buat lihat siapa kalian sebenarnya, apa minat kalian, dan gimana cara kalian berkomunikasi. Contohnya, ada 2 desainer grafis dengan skill yang sama persis. Satunya nggak punya portofolio online sama sekali. Satunya lagi aktif di Instagram, nge-share proses desainnya, ngasih tips-tips, dan bangun interaksi. Kira-kira klien atau perusahaan bakal lebih percaya sama yang mana? Pasti yang kedua kan? Jadi jangan malu. Mulai hari ini pilih satu platform yang kalian suka. Mulai bagikan perjalanan belajar kalian, tunjukkan karya kalian, atau sekadar share opini kalian tentang industri yang kalian minati. Personal brand itu adalah CV digital kalian yang bekerja 24 jam sehari. Kesalahan ketujuh adalah bekerja keras tapi lupa belajar high income skill. Kalian pasti udah sering kerja lembur, ngorbanin waktu weekend, tapi kok gaji rasanya segitu-gitu aja ya? Ini tuh kayak kalian gali sumur pakai sendok, capeknya luar biasa, tapi hasilnya dikit banget. Kenapa? Karena mungkin skill yang kalian punya itu skill pasaran yang sebentar lagi bisa digantiin sama teknologi atau otomatisasi. Menurut World Economic Forum, banyak pekerjaan repetitif yang akan hilang di masa depan. Kalau kalian enggak upgrade skill, pendapatan kalian bakal stagnan sementara biaya hidup terus naik. Contoh simpelnya, seorang admin entry data. Dulu pekerjaan ini penting banget, tapi sekarang dengan adanya software canggih, satu program bisa ngerjain pekerjaan 10 admin sekaligus. Nah, high income skill itu apa? Itu adalah keahlian yang kompleks, butuh pemikiran kritis dan sulit diotomatisasi. Contohnya kayak copywriting, digital marketing, data analisis, atau UI UX design. Makanya, jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Sisihkan waktu dan sedikit uang kalian setiap bulan buat belajar skill baru ini. Ikut bootcamp, beli online course, banyak banget jalannya. Ini investasi leher ke atas yang returnnya paling gede. Oke, kesalahan ke-8. Ini fundamental banget tapi sering dilupakan, yaitu tidak punya dana darurat. Kalian ngerasa hidup baik-baik aja, pemasukan lancar, jadi semua uangnya habis buat lifestyle atau investasi jangka panjang. Nggak ada yang salah sama investasi, tapi ini ibarat kalian bangun gedung pencakar langit tanpa pondasi. Kelihatannya megah, tapi begitu ada satu guncangan kecil, bisa langsung ambruk semua. Menurut banyak perencana keuangan, idealnya kita punya dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ini bukan uang buat foya-foya, tapi jaring pengaman kalian. Bayangin skenario ini, tiba-tiba kalian atau keluarga ada yang sakit dan butuh biaya besar. Atau amit-amit kalian kena PHK. Kalau nggak punya dana darurat, apa yang terjadi? Kalian terpaksa narik investasi kalian yang mungkin lagi rugi, atau lebih parah, kalian terpaksa ngutang dengan bunga tinggi. Semua progres finansial yang udah kalian bangun susah payah bisa hancur dalam sekejap. Jadi, sebelum kalian mikirin investasi yang canggih-canggih, prioritasin dulu dana darurat. Buat rekening terpisah dan disiplin isi setiap bulan sampai targetnya tercapai. Ketenangan batin yang kalian dapat itu enggak ternilai harganya.
Kesalahan nomor 9, mengabaikan skill komunikasi yang persuasif. Kalian mungkin punya ide paling brilian di dunia, produk paling canggih, atau solusi paling efektif. Tapi kalau kalian nggak bisa menyampaikannya dengan baik, ide itu nggak akan ada artinya. Ini tuh kayak punya resep rahasia paling enak, tapi kalian nggak bisa jelasin cara masaknya ke orang lain. Ya resep itu bakal terkubur sama kalian selamanya. Komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal gimana cara kalian membingkai ide, membangun argumen, dan meyakinkan orang lain untuk percaya sama visi kalian. Contohnya di dunia kerja, ada dua karyawan, si A dan si B, dua-duanya pinter, tapi si A pasif. Kalau punya ide cuman disimpan di kepala. Sementara si B, setiap punya ide, dia susun presentasi yang bagus. Dia sampaikan dengan percaya diri di depan bosnya, dan dia bisa ngejelasin kenapa idenya itu bakal nguntungin perusahaan. Siapa yang bakal dapat promosi, siapa yang bakal dipercaya buat megang proyek besar, pasti si B kan. Makanya, latih skill ini. Belajar public speaking, ikut kelas negosiasi, atau einfach perbanyak baca buku. Skill ini bakal ngebuka pintu rezeki di semua aspek hidup, dari negosiasi gaji sampai bangun relasi. Dan kesalahan fatal terakhir, nomor 10, adalah jadi orang yang overconfident dan anti sama feedback dari senior. Kalian ngerasa generasi kalian paling ngerti teknologi, paling update, jadi ngerasa lebih tahu dari orang yang lebih tua. Ini sikap yang bahaya banget. Ini tuh ibarat kalian nyetir mobil kencang tapi sengaja nutup kaca spion. Kalian enggak akan pernah lihat blind spot atau titik buta kalian sendiri. Padahal, seringkali bahaya datang dari arah yang enggak kalian lihat. Para senior atau mentor itu udah ngelewatin jalan yang sekarang lagi kalian tempuh. Mereka udah pernah jatuh di lubang yang mungkin lagi ada di depan kalian. Contohnya, seorang fresh graduate yang baru masuk kerja ngerasa ide marketingnya paling keren. Ketika manajernya ngasih masukan berdasarkan pengalamannya, dia malah defensif dan bilang, "Bapak nggak ngerti tren sekarang." Dia tetap jalanin idenya tanpa koreksi dan akhirnya campaign itu gagal total, buang-buang budget perusahaan. Aksi tanpa koreksi itu cuma buang-buang tenaga. Jadi, buang jauh-jauh ego kalian. Cari mentor, dengarkan feedback dengan pikiran terbuka, dan hargai pengalaman orang lain. Ingat, kritik itu bukan serangan pribadi, tapi hadiah gratis untuk mempercepat kesuksesan kalian. Itu dia tadi 10 kesalahan fatal yang tanpa sadar bisa menghancurkan masa depan kalian. Dari soal passion, uang, kesehatan mental, sampai soal ego. Usia muda yang kalian punya sekarang itu adalah modal paling mahal dan enggak bisa diperbarui. Jangan sampai modal berharga ini kalian habiskan cuman untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa banget kalian hindari. Ingat, hidup kalian hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kalian buat kemarin. Jadi masa depan kalian nanti ditentukan oleh keputusan kecil yang kalian ambil hari ini. Kalau video ini benar-benar ngebantu kalian dan ngebuka pikiran kalian, saya minta tolong satu hal, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Supaya kalian enggak ketinggalan strategi-strategi next level lainnya dari filosofi sukses untuk membawa hidup kalian ke level selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video.